Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, kembali saya memberikan informasi Komisi 9 DPR RI Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM hari ini gandeng mitra BPJS Bungo menggelar sosialisasi JKN Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat yang ada di Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa hadir pada kesempatan ini anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jambi dari fraksi Golkar, Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM, lalu dari BPJS baik itu Kabupaten Tebo maupun cabang yang ada di Bungo, lalu personil dari Polsek Rimbo Ulu, Bapak dari perwakilan kantor camat Rimbo Ulu, Kades Wana Arum, dan tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya hadir untuk mengikuti gelar sosialisasi jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat yang ada di wilayah ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita ikuti acara ini dari awal hingga akhir. Demikian saja. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Jambi, Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, atau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Bapak Purwanto beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Tebo, Bapak Erinaldi Muklis SE AAAK beserta jajaran, Bapak Selamat Priyadi. Yang kami hormati Kapolsek Rimbo Ulu atau yang mewakili. Yang kami hormati PJ Kepala Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Bapak Taryono. Dan yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Daun mangga, daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Izinkan saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan hikmat. Puji serta rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023, kita dapat hadir dalam acara sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan gotong royong semua tertolong di Kabupaten Tebo. Untuk mengawali acara, marilah sama-sama kita panjatkan doa agar suksesnya acara pada hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Juli. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma yamahu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afali wal afat wa taqilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sya'at wa tarfa'una biha 'indak ala darajat wa tubalighuna biha haula wala quwwata illa billah. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bapak Kepala BPJS beserta para jajaran yang berkenan hadir pada siang hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak para tokoh. Dengan kebersamaan, dengan kekuatan yang ada, mampu untuk membeli tanah untuk desa. Ini perlu diapresiasi kepada para pendahulu ataupun penggagas daripada Wana Arum. Ya. Jadi paling tidak dengan keadaan itu nanti apabila agak gunang sedikit Bu, mungkin dari warga saya ada yang bertanya, ada yang meminta, mungkin ini adalah satu sarana. Jadi harapan saya apapun nanti dalam spesialisasi nanti masalah kesehatan ini lebih pada ibu, tapi tidak meninggalkan bapaknya. Disampaikan kepada yang kamuka yang nanti akan menjelaskan. Jadi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu atrikumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Cabang BPJS Muara Bungo, Cabang Bungo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta JKN sama dengan DPR, di mana tujuannya adalah untuk mendekatkan dan juga meningkatkan derajat layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, atas nikmat sempat dan juga nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang penuh dengan berkah ini, kita syukuri dengan lafaz ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dia dirahmati kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya haturkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan jaminan kesehatan nasional. Ini merupakan program kemitraan antara Komisi 9 DPR RI bersama dengan mitra kerja kami, yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan lahir di tahun 2014. Kalau untuk undang-undang kesehatan, undang-undang jaminan kesehatan nasional itu sejak di tahun 2004. Untuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlindungan dan juga jaminan kesehatan nasional tersebut. Mungkin di antara Bapak Ibu belum banyak yang tahu, kok ada yang gratis, ada yang mandiri, ini maksudnya seperti apa? Mampu dan ingin terlindungi untuk kesehatannya, memiliki perlindungan untuk jaminan kesehatan yang akan datang secara menyeluruh bagi dirinya, bagi keluarganya, karena kita tidak tahu yang akan terjadi nantinya terhadap diri kita maupun keluarga kita. Maka JKN inilah sebagai bentuk perlindungan untuk jaminan kesehatan kita. Oh ya, ingat, nah, gunakan HP-nya untuk bisa menginstal yang namanya mobile JKN. Saja saya telah tiba Sukandar selaku
anggota DPR RI Komisi 9 yang salah satunya menaungi bidang kesehatan. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Rimbo Ulu dalam hal ini diwakili ya Pak ya. Kemudian yang saya hormati juga PJ Kepala Desa Wana Arum Pak Karyono. Yang saya hormati juga Kapolsek Rimbo Ulu, dalam hal ini diwakili Pak ya sama Pak Mafin. Kemudian yang saya hormati juga Saya memandu jalannya sesi tanya jawab pada sore hari ini. Apa saja yang disampaikan oleh pemateri kita, tentu dari Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, saya minta 3 orang penanya untuk bertanya kepada pemateri kita pada sore hari ini. Saya minta nanti 3 orang silakan tunjukkan tangan dan sebutkan dari desa mana dan namanya siapa. Ya. Dan nanti 2 orang lagi akan dikasih pertanyaan oleh Ibu Dr. Haja Saniatul Latifah. Baik, kita mulai. 1 orang penanya dulu. Ada? Ya, yang di depan dulu dari Mas. Iya, dari depan dulu Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gitu aja. Nggak usah gitu aja. Baik Pak, nama saya Suwartono dari Wana Arum. Pertanyaan saya Pak, tadi Bapak bilang yang tidak ditanggung tadi Pak ya, seperti kecelakaan ekstrim apa dan sebagainya. Sekarang begini Pak, penyakit mata yang saya tanyakan, kacamatanya apakah bisa gratis atau tidak? Pertama. Yang kedua, seperti tadi yang mau bunuh diri dan sebagainya atau penyakit yang direncanakan, seperti ibu melahirkan itu direncanakan Pak. Pertanyaan saya bisa takut apa tidak Pak? Terima kasih. Baik, iya. Di gantian sebelah tengah. Iya, Mbak Nurul dari tengah. Iya. Dari yang iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Desa Wana Arum, dari Dusun Pandanwangi. Lengkap sekali. Saya adalah salah satu seseorang yang sangat ngefans sama Bu Saniatul Latifah. Tepuk tangan. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan mungkin yang konyol ya Bu ya, cuman saya tanyakan dan saya pastikan mengenai tentang kelas BPJS Pak. Kelas BPJS itu kan pelayanannya lain sesuai dengan kelasnya. Yang saya tanyakan adalah obatnya, apakah ada bedanya atau tidak? Dan jika ada bedanya, bagaimana ketika orang itu sakit kok obatnya berbeda seperti itu? Sedangkan kalau kita berobat itu kan inginnya obatnya yang paling baik. Tapi kita mendaftarnya karena kita di JKN, karena di JKN otomatis kita mendapatkan obat yang mungkin ya Pak, karena saya masih bertanya, mungkin agak berbeda dengan kelas yang lebih bagus lagi. Itu pertanyaan saya Pak, yaitu apakah ada bedanya? Kalau pelayanan sih saya kira tidak masalah Pak, ketika orang sakit itu di hotel sekalipun tetap tidak enak. Tapi mengenai obat saya tanyakan apakah ada bedanya tentang kualitas obatnya, seperti itu. Terima kasih. Nah Pak, saya mau tanya. Namanya dulu Bu. Iya. Yanti Asnari, berasal dari Wana Arum. Beberapa tahun yang lalu saya menggunakan BPJS Pak di rumah sakit terdekat selama seminggu. Itu saya mau ngambil obat di apoteker kan, di apotik, tapi kok katanya habis. Itu guna BPJS. Jadi disuruhnya ke apotik umum. Itu gimana Pak? Apakah obatnya itu terbatas atau gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liri Wulandari dari Dusun Pandang. Ibu siapa Bu? Liri Wulandari. Bu Liri ya. Iya, mohon izin bertanya ya Pak. Kategori gawat darurat untuk berobat di IGD
ketika kita sedang di luar wilayah. Jadi 1 tahun yang lalu ini kebetulan anak saya kan sakit. Waktu itu terindikasi vaskulitis. Jadi di sana itu kita mau mengajukan pakai BPJS tidak bisa, katanya kurang darurat gitu. Padahal itu terinfeksi bakteri di tubuhnya, jadi kulitnya kayak melepuh dan tidak bisa berjalan. Tapi masih masuk kategori kurang darurat. Jadi bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari dan saya dari Desa Wanaarum. Di sini saya mau bertanya yang pertama yaitu mengenai pelayanan BPJS, Pak. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu kedua orang tua saya itu mengalami kecelakaan di jalan. Ketika kami ingin menggunakan kartu BPJS itu tidak bisa karena katanya kasusnya itu kecelakaan. Kami ditolak, Pak. Dan untuk membeli obat pun dengan kasus yang sama kami pun ditolak. Nah, itu kami sangat kecewa. Kenapa? Karena kami berbulan-bulan menabung, yang intinya kami membuat kartu BPJS itu untuk kepentingan kami saat mendesak. Contohnya itu kecelakaan. Siapa sih yang ingin kecelakaan di jalan? Tidak ada ya, Bu, Pak. Nah, tapi sayangnya dengan jawaban mereka begitu kami sangat kecewa. Dan setelah itu, jujur, saya tidak pernah membayar BPJS sekarang, Pak, Bu. Karena saya sudah kecewa. Karena kecewa itu mahal ya, Pak, Bu. Kalau sudah kecewa tidak bisa dibayar dengan apapun itu. Nah, yang kedua, ini sebagai protes saya tidak bertanya namun protes. Pelayanan BPJS Mandiri dengan pelayanan BPJS umum atau BPJS yang KIS itu sangat berbeda. Yang pertama itu dari pelayanannya, ketika kita ingin berkonsultasi, itu BPJS KIS akan dibelakangkan dan yang didahulukan adalah BPJS yang umum. Dan yang kedua, itu untuk obatnya. Seperti yang tadi sudah ditanyakan, obat dengan BPJS umum dan BPJS KIS itu pun berbeda, Pak. Contohnya saja, kita melahirkan menggunakan BPJS KIS, itu obatnya kita harus menebus sendiri. Menebus sendiri selama 1 juta obatnya itu, Pak. Begitu pertanyaan dan sedikit protes saya. Mohon penjelasannya kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih, demikian. Suartono, ya Pak. Matanya sehat tuh, Pak. Masih sehat tuh, Pak. Iya. Tapi tadi Bapak nanyanya ini memang Bapak mau gratis itu langsung kalau misalnya, tapi ada syaratnya lagi. Kan nanti diperiksa dulu matanya. Visusnya udah memenuhi belum kriteria untuk dia pakai kacamata apa tidak di spesialis mata ya, Pak ya. Nah, itu nanti datang ke optik yang bekerja sama BPJS Kesehatan. Kalau di Tebu di mana nih optik kita? Optik Berlian di Muara Tebu, Pak.